berarti konsep Kesos itu luas banget ya Kak? Iya, cakupannya emang luas banget. Oke. Nggak ada habisnya lah. Terus kalau misalnya konsepnya aja udah luas, itu prospek kerjanya banyak nggak sih Kak kalau untuk lulusan kesejahteraan sosial itu? Kalau dilihat prospek kerjanya yang masuk ke dalam jurusan kesejahteraan sosial itu banyak sebetulnya. Bisa disebutkan ya, saya sebutkan pertama mungkin tentang ahli sosial atau pengembangan masyarakat. Yang kedua bisa bekerja menjadi akademisi ataupun dosen lah. Karena kenapa? Karena di beberapa kampus, baik itu kampus di Indonesia ataupun di luar negeri itu sudah membuka beberapa program magister kayak gitu. Dan juga ada bisa bekerja di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, karena BUMN ini memiliki tujuan yaitu SDGs lah ibaratnya, karena Social Development Goals-nya, karena pembangunan berkelanjutan. Kemudian di lingkup perusahaan itu bisa bekerja sebagai CSR atau Corporate Social Responsibility. Kenapa? Karena di perusahaan itu sebagian hasil dari pendapatan perusahaan itu harus mempunyai tanggung jawab sosial kepada lingkungan masyarakat gitu. Kemudian bisa juga menjadi HRD, bahkan bisa bekerja di NGO, Non-Government Organization atau LSM ya, bisa juga di GO, Government Organization. Dan perlu diketahui di tingkatan pemerintahan bahwa Kesos ini bisa dibilang di bawah naungan Kementerian Sosial juga, dan Kementerian Sosial itu membuka lapangan seluas-luasnya sebetulnya bagi jurusan-jurusan ataupun lulusan kesejahteraan sosial. Ya. Berarti selain kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan atau di lembaga-lembaga itu, kita bisa masuk ke BUMN itu ya Kak? Iya, bisa. Oke. Terus sebagai Kak Fadil kan mantan Presma nih ya, mantan Presma HMJ Kesos UIN Jakarta masa bakti 2019 ya Kak? 2019. Itu Kak Fadil cara memanage waktunya itu gimana sih Kak? Manage waktu antara kuliah dan organisasi lah, kurang lebih dan seperti itu. asmara sih Kak. Aduh. dua dulu deh. Kuliah dan organisasi lah. Oke. Waktu kuliah itu biasanya kan kita tahu bersama lah bahwa kuliah itu dimulai biasanya dari pagi ya, jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, jam 5 itu biasanya jam 8 itu kita gunakan lah buat fokus di perkuliahan sampai jam 5 sore. Setelah itu di jam-jam 5 ke atas kita gunakan untuk berorganisasi, untuk berkumpul dengan teman, rapat dan semacamnya lah. Ya gitu. Dan untuk tugas-tugasnya itu kita lakukan di sela-sela itu tuh. Gitu. Jadi ngerjain tugas sambil rapat gitu Kak, bareng sama teman-teman. Iya. Itu jadi nilai plusnya di situ ada karena kita saling ngebantu lah, saling sharing. Betul. Tuh, kebersamaannya gitu. Oke Kak, kalau circle-circle di UIN tuh kayak gimana sih Kak? Kayak dari dosennya, temen-temennya, itu asik-asik nggak menurut Kak Fadil? Secara umum ya, karena banyak karakteristik, watak dan semacamnya. Kalau untuk di lingkup Kesos dan juga di Fakultas Dakwah ya, ilmu komunikasi, teman-temannya itu asik. Teman-temannya juga humble juga gitu, baik-baik. Dan kadang karena kita sering bareng, kita jadi sering saling bantu-membantu gitulah. Karena di Vidicom itu kita dipertemukan di PBAK, kemudian bersama di jurusan, kemudian ada momen, salah satu momen yaitu bakti sosial. Nah, di momen bakti sosial itu menjadi momen plus di mana semua jurusan itu menjadi satu kesatuan gitu. Iya, betul. Untuk mengabdi di masyarakat, dan itu biasanya dilakukan kurang lebih selama 2 minggu lah. Jadi selama 2 minggu itu pasti ada aja momen-momen yang membangun kita semua untuk menciptakan chemistry. Nah, khusus di dosen-dosen itu yang pertama ada yang friendly, kemudian ada yang mempunyai jiwa ya militer ya Kak? Ya bisa dibilang gitu, mempunyai jiwa atau tantangan lah bagi mahasiswanya. Tapi secara garis besar dosen-dosen ini baik kok ke kita gitu. Dan bisa memposisikan dirinya sebagai mahasiswa juga gitu. Gitu sih palingan kalau untuk di lingkup dosen. Bahkan di beberapa dosen itu sangat mau mendengarkan kita gitu, mau sharing sama kita kayak gitu sih. Kak, dari konsep udah, terus prospek kerja udah cukup luas kan di Kesos itu. Kalau untuk organisasinya itu gimana sih Kak? Apakah hanya ada HMJ atau ada yang lain gitu untuk prodi Kesos? Oh, di prodinya ya? Ada dua, ada yang untuk mahasiswa, ada yang juga untuk di kalangan dosen dan pekerja sosial lah ibaratnya gitu.
mungkin untuk di kalangan akademisi itu ada namanya IPSPI ya. Iya. Sekarang itu Independen Pekerja Sosial seluruh Indonesia lah gitu. Kemudian ada juga Aspeksi, kemudian ada KPSI. Kalau untuk di lingkup mahasiswa ada HMPS yang sekarang namanya HMPS kan. Ada juga nama Forkomkasi, itu regional juga ada, regional Jakarta dan juga nasional. Dan masih banyak organisasi-organisasi lainnya lah, seperti NGO dan yang lainnya yang bisa diikuti. Oke, Kak, kalau untuk pesan dan kesan buat nanti adik-adiknya tuh Kak yang mau masuk kuliah di jurusan Kesos, boleh tuh Kak. Pertama mungkin saya ucapkan dulu ya, selamat datang teman-teman Kesos 2021. Selamat bergabung di keluarga kesejahteraan sosial. Untuk kesannya sendiri sih di Kesos ini saya mendapatkan banyak ilmu sih. Yeah. Banyak yang bakal nantinya kepake di kehidupan sosial lah gitu. Dan untuk pesannya mungkin buat teman-teman semua, kadang ketika kita udah beberapa masuk di Kesos itu sendiri, ada yang nyeletuk atau ada yang ngomong bahwa saya salah jurusan loh gitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya semua jurusan itu baik. Semua jurusan itu nggak ada yang namanya tidak baik lah. Iya, Karena betul. setiap jurusan itu mempunyai dasar ilmu yang kuat, terus juga sudah dikaji dan juga sudah dikembangkan oleh para pendahulu-pendahulu ya, atau yang tenaga-tenaga kesejahteraan sosial. Maka dari itu perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya jurusan yang salah atau kitanya yang salah memilih gitu. Ya, betul. Kalau kitanya yang emang nggak cari tahu lebih banyak ketika memilih jurusan tersebut, ya kita harus menyalahkan diri sendiri gitu. Bukan menyalahkan jurusannya ya Kak? Iya. Tinggal bagaimana kita sebetulnya mengeksplorasi gitu. Kayak gitu sih paling kesan dan pesannya buat teman-teman Oke semua. Kak, dari perbincangan ini banyak banget ya Kak ternyata hal-hal yang bisa diambil dari pengalaman Kak Fadil, Yunda. Amin, semoga. Dan teman-teman HMPS mengucapkan terima kasih. Mungkin next di kesempatan kita bisa bertemu lagi. Iya, Oke Kak, amin. Sahabat Kesos, nggak kerasa nih perbincangan dan obrolan-obrolan santai tentang Kesos. Bagi kalian yang mau lebih tahu banyak lagi tentang Kesos, jangan lupa stay tune terus di Kesos Bersuara Podcast. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube HMPS Kesos UIN Jakarta dan podcastnya di Spotify Kesos Bersuara Podcast. Terima kasih.